kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Optimasi Produksi Chat dengan Linear Programming menggunakan Java dan Swing GUI. Studi kasus yang kami ambil adalah produksi cat ungu, hijau, dan orange. Kelompok kami terdiri dari dengan saya Indri Shalom Putri Tumengkol dan saya Tiara Megasari Mauru dan saya Selamita Katu. Kami semua berasal dari kelas 5 TI 3. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada latar belakang. Pabrik cat biasanya harus menghasilkan berbagai warna campuran dengan stok bahan dasar seperti merah, biru, dan kuning. Jika perhitungan dilakukan manual, sering terjadi kesalahan dan tidak efisien. Karena itu, dibutuhkan metode untuk menghitung jumlah produksi yang tepat agar stok tidak habis sia-sia dan keuntungan bisa maksimal. Solusi yang kami gunakan adalah linear programming. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah produksi cat tiap warna agar tidak melebihi stok bahan yang tersedia dan tetap bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, membuat program untuk menghitung jumlah produksi cat yang optimal. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan produksi. Yang ketiga, menyediakan tampilan GUI yang memudahkan input dan output data. Selanjutnya, manfaat dari program ini antara lain mempermudah perhitungan jumlah produksi cat, mengurangi kesalahan perhitungan manual, membantu manajemen stok bahan dan keuntungan pabrik, dan bisa menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori linear programming. Linear programming adalah metode matematika untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan dengan batasan linear. Komponennya ada 4, yaitu yang pertama ada variabel keputusan, yang kedua ada fungsi tujuan, yang ketiga kendala, yang keempat pembatasan non-negatif. Aplikasinya luas, misalnya di bidang produksi, transportasi, penjadwalan, dan optimasi biaya. Selanjutnya, studi kasus blending problem. Untuk studi kasus, misalnya pembuatan cat sun gold. Brilliance minimal 300 derajat, kue minimal 250 derajat. Bahan yang digunakan adalah alfa dan beta. 1 ounce alfa menambahkan brilliance 1 dan hue 3. 1 ounce beta menambahkan brilliance 1 tapi tidak menambahkan hue. Biayanya alfa 45 sen, beta 12 sen. Tujuannya adalah menentukan kombinasi alfa dan beta yang digunakan agar biaya minimum dengan tetap memenuhi syarat. Pada tahap awal perumusan masalah, kita harus menentukan decision variables atau variabel keputusan. Dalam kasus blending problem ini, variabel keputusannya adalah X1, yaitu jumlah bahan alfa yang digunakan dalam satuan ounce per drum cat, dan X2, yaitu jumlah bahan beta yang digunakan dalam satuan ounce per drum cat. Jadi, tujuan kita adalah mencari nilai X1 dan X2 yang paling optimal agar biaya minimum tetapi tetap memenuhi syarat kualitas cat. Kemudian, fungsi tujuan dalam linear programming biasanya untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Dalam kasus ini, tujuan kita adalah meminimalkan biaya produksi cat. Biaya alfa adalah 45 sen per ounce, biaya beta adalah 12 sen per ounce. Sehingga, jika digunakan X1 ounce alfa dan X2 ounce beta, maka biaya total adalah set sama dengan 45 X1 tambah 12 X2. Inilah fungsi tujuan yang ingin kita minimalkan. Selanjutnya kita masuk ke kendala. Untuk membuat satu drum cat, diperlukan tingkat brilliance minimal 300 derajat. Alfa menambah brilliance sebesar 1 derajat per ounce, sedangkan beta juga menambahkan brilliance sebesar 1 derajat per ounce. Maka kendalanya dapat dituliskan sebagai X1 tambah X2 kurang lebih sama dengan 300.
Artinya, kombinasi alfa dan beta yang digunakan harus menghasilkan minimal 300 derajat brilliance. Kemudian ada kendala kedua, yaitu hue atau tingkat warna. Untuk setiap drum jet diperlukan hue minimal 250 derajat. Alfa menambah 3 derajat hue per ounce, beta tidak berpengaruh pada hue. Maka kendala ini dituliskan sebagai 3x1 tambah 0x2 kurang lebih sama dengan 250. Atau lebih sederhana, 3x1 kurang lebih sama dengan 250. Artinya, jumlah alfa yang dipakai harus cukup untuk memenuhi standar hue. Selanjutnya, kalau kita perhatikan, blending problem ini adalah contoh dari perumusan umum linear programming, di mana setiap masalah linear programming pasti memiliki, yaitu yang pertama ada variabel keputusan, yang kedua ada fungsi tujuan, yang ketiga ada kendala-kendala linear, dan yang keempat ada batasan non-negatif, yaitu x1 kurang lebih sama dengan 0, x2 kurang lebih sama dengan 0. Semua ini membentuk model matematika yang bisa kita pecahkan dengan metode linear programming. Secara umum, perumusan linear programming terdiri dari beberapa istilah, yaitu yang pertama decision variables adalah variabel yang nilainya dicari biasanya ditulis sebagai x1, x2, dan seterusnya. Kemudian ada objective function atau fungsi tujuan, yang merupakan fungsi linear yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan. Jika ada banyak tujuan, maka biasanya kita pilih satu tujuan utama atau tujuan lain dipindahkan ke bagian kendala. Dengan istilah ini, kita bisa merumuskan hampir semua masalah optimasi dalam bentuk linear programming. Optimasi berarti kita ingin mencari nilai yang terbaik, baik itu minimum maupun maksimum dari fungsi tujuan. Koefisien dalam fungsi tujuan menunjukkan seberapa besar pengaruh tiap variabel. Sedangkan kendala-kendala yang ada memastikan solusi yang diperoleh tetap realistis dan sesuai dengan keterbatasan. Jadi, linear programming sebenarnya bisa didefinisikan sebagai masalah optimasi dengan kendala terbatas. Terakhir, kita lihat peran koefisien input-output. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar pengguna sumber daya untuk setiap variabel. Sementara kapasitas atau requirements berada di sisi kanan pertidaksamaan yang menunjukkan batas maksimal atau minimal. Dalam kasus blending problem tadi, koefisien untuk brilliance adalah 1 pada alpha dan 1 pada beta. Koefisien untuk hue adalah 3 pada alpha dan 0 pada beta. Dan kapasitasnya adalah 300 untuk brilliance dan 250 untuk hue. Dengan semua itu, kita bisa menyelesaikan model dan menentukan solusi optimal. Selanjutnya kita masuk pada contoh penerapan linear programming. Di sini ditampilkan contoh permasalahan yang disebut blending problem, yaitu masalah pencampuran bahan untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Tujuan dari contoh ini adalah menemukan nilai x1 dan x2 yang merupakan variabel keputusan. Variabel ini mewakili jumlah dari dua bahan atau campuran yang ingin kita tentukan. Fungsi tujuannya di sini yaitu minimisasi Z sama dengan 45x1 tambah 12x2. Artinya kita ingin meminimalkan total biaya produksi berdasarkan dua bahan tersebut. Tentu saja tidak boleh sembarangan menentukan nilai X1 dan X2 karena ada batasan yang harus dipenuhi, yaitu X1 plus X2 lebih besar dari 300, di mana batas ini menunjukkan bahwa kombinasi bahan harus memenuhi spesifikasi kecerahan atau brightness. Yang kedua, 3x1 tambah 0x2 lebih besar dari 250, di mana batas ini mewakili spesifikasi hue atau tingkat warna. Setelah rumusnya dijalankan oleh komputer menggunakan metode LP,
Biasanya dengan algoritma simplex, hasil yang didapat yaitu X1 sama dengan 83,333, X2 sama dengan 216,667 dengan biaya total $63,50. Artinya, kombinasi bahan terbaik untuk memenuhi semua syarat di atas dengan biaya paling rendah adalah dengan memproduksi sekitar 83 unit bahan pertama dan 216 unit bahan kedua. Jadi dari contoh ini bisa dilihat bagaimana linear programming bisa membantu kita mencari solusi paling efisien dari berbagai kemungkinan yang ada. Dalam hal ini, biaya paling kecil, tapi tetap memenuhi standar kualitas cat yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk pada variabel dan data studi kasus. Di studi kasus kami, untuk variabel keputusan X1 itu adalah jumlah cat ungu, dan X2 adalah jumlah cat hijau, dan X3 merupakan jumlah cat orange. Harga jual per kaleng untuk ungu adalah 50.000, hijau 60.000, orange 70.000. Di mana cat ini akan menggunakan bahan dasar merah, biru, dan kuning. Untuk komposisi cat ungu itu menggunakan cat merah dan biru. Untuk komposisi cat hijau menggunakan biru dan kuning, dan orange menggunakan merah dan kuning. Fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang ingin dimaksimalkan adalah pendapatan total dari penjualan, di mana Z sama dengan 50.000 X1 tambah 60.000 X2 tambah 70.000 X3. Penyelesaian LP akan mencari nilai X1, X2, X3 yang menghasilkan Z terbesar. Selanjutnya ada kendala atau constraint. Kendala berdasarkan stok bahan dasar adalah untuk bahan merah, di sini X1 plus X3 lebih kecil dari stok merah. Digunakan seperti ini karena ungu dan orange memakai cat merah. Untuk bahan biru yaitu X1 plus X2 lebih kecil dari stok biru. Untuk bahan kuning X2 plus X3 lebih kecil dari stok kuning, di mana bahan kuning itu digunakan oleh cat hijau dan orange. Dan tentu saja kita harus menggunakan X1, X2, X3 lebih besar dari 0. Dan selanjutnya kita masuk pada penjelasan kode program. Dan untuk penjelasan kode programnya, yang pertama ini kita akan mengimport semua library yang dibutuhkan pada program ini. Untuk yang baris pertama ini untuk linear programming. Untuk yang baris kedua ini menentukan tujuan optimasi. Yang ketiga ini hasil akhir solusi dari nilai variabel dan nilai fungsi tujuan. Kemudian pada baris yang kelima ini untuk komponen GUI ada frame, tombol, dan text area. Kemudian ini untuk pengaturan layout GUI. Selanjutnya untuk yang import Java, array list, dan collection, ini tempat menyimpan constraints atau kendala. Selanjutnya pada baris yang ke-9 ini adalah batas maksimum iterasi solver. Selanjutnya ada public class GUI. Nah, ini adalah deklarasi kelas utama yang ekstensinya JFrame. Artinya kelas ini adalah jendela GUI. Kemudian untuk private JText area, output area, ini untuk area teks untuk menampilkan hasil. Selanjutnya yang ini text field untuk input stok bahan dasar. Selanjutnya ada public GUI LP chat. Ini adalah konstruktor kelas untuk mengatur tampilan awal GUI.
Nah, yang set title ini itu judul jendela, kemudian yang ini ada set size, ini ukuran 600 kali 400 pixel. Kemudian selanjutnya ini untuk exit on close, kalau jendela ditutup programnya berhenti. Kemudian ada set location on relative to. Nah, ini untuk jendela muncul di tengah layar. Dan program selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kami, Tiara. Selanjutnya, untuk kode program bagian ini yaitu untuk membuat label judul besar di atas dengan font tebal ukuran 18. Selanjutnya bagian ini yaitu panel untuk input stock chat, di mana grid layout 3255 yaitu 3 baris kali 2 kolom, jarak antar elemen 5px. Dan juga ada tambah label stok cat merah dan teks field kosong. Begitu juga dengan stok cat biru dan cat kuning menggunakan cara yang sama. Kemudian untuk bagian ini yaitu tombol untuk hitung optimasi, dimana kalau ditekan untuk menjalankan metode run linear programming. Selanjutnya bagian ini untuk membuat area teks menampilkan hasil optimasi 8,40, artinya 8 baris kali 40 kolom, sedangkan set editable false yaitu user tidak bisa edit hasil. Kemudian dibungkus J scroll pen supaya ada scroll bar. Untuk kode program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Selomita. Selanjutnya baris 47 sampai 50 itu untuk panel bawah di mana berisi tombol di atas dan area hasil di bawahnya. Selanjutnya ada layout utama yang ini. Yang ini untuk label judul yang ada di atas, ini panel input yang ada di sebelah kiri, dan yang ini di bagian tengah untuk tombol dan hasil. Selanjutnya ada metode run linear programming yang dibungkus dalam try catch untuk menangani input yang tidak valid. Ini try catch. Selanjutnya untuk yang ini INT, ini kode ini berguna untuk mengambil input dari pengguna dan mengubah ke tipe INT. Selanjutnya ini ada harga jual per kaleng cat ungu, hijau, dan orange, dan harga bahan dasar untuk cat merah, biru, dan kuning. Kita masuk pada bagian sini, itu untuk menyusun fungsi tujuan linear programming, yang dimana itu Z sama dengan 50.000 X1 plus 60.000 X2 plus 70.000 X3. Ini X1, X2, dan X3. Selanjutnya ada constraint atau kendala. Ini menampung semua kendala. Dan di bagian bawahnya ini untuk cat merah yang digunakan cat ungu X1 dan cat orange X3. Maka di sini masukkan 1 bukan 0. Sama juga untuk biru, untuk menghasilkan cat ungu dan cat hijau. Untuk cat kuning itu untuk cat hijau dan orange. Selanjutnya ini berguna untuk menjamin variabel keputusan X1, X2, dan X3 itu lebih besar dari 0. Untuk bagian sini simplex solver itu menggunakan metode simplex untuk mencari nilai maksimum Z. Ini berguna untuk
membatasi iterasi maksimum. Dan untuk goal type maximize itu untuk optimasi untuk hasil maksimum. Yang ini berguna untuk mengambil hasil solusi. Ini untuk X1 jumlah cat ungu, ini X2 jumlah cat hijau, dan ini X3 jumlah cat orange. Dan ini untuk total pendapatan sama dengan nilai Z maksimum. Selanjutnya di sini hitung biaya dan keuntungan. Ini total pemakaian tiap warna dasar. Ini total biaya bahan untuk masing-masing warna. Dan ini untuk hitung pengeluaran total dan keuntungan bersih. Ini dan selanjutnya kita ada di tampilan hasil di output. Dari sini sampai sini itu menampilkan semua langkah kendala, hasil optimasi, serta total keuntungan. Untuk hasil optimasi di sini tidak menggunakan INT agar supaya output yang muncul itu bukan bilangan bulat tapi bisa muncul bilangan desimal. Selanjutnya untuk yang bagian sini yang catch digunakan untuk kalau misal user atau pengguna menginput bukan angka atau mungkin huruf atau simbol-simbol lainnya, maka akan muncul error atau pop-up peringatan karena program ini hanya mengformat angka saja, jadi tidak boleh selain angka. Jika selain angka, maka akan muncul pop-up input tidak valid. Selanjutnya ada main method di sini. Dimana main method di sini berguna untuk menjalankan GUI di thread swing dan membuat objek dan menampilkannya di layar. Berikut itu penjelasan kode program, maka di sini saya akan menampilkan cara kerja program kami. Pengguna memasukkan data stok bahan. Di sini saya menggunakan cat merah 2, cat biru 3, dan cat kuning 2. Kita tekan tombol hitung optimasi dan penyelesaian LP akan muncul. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa tidak memakai INT agar hasilnya muncul desimal. Jika menggunakan INT, maka program akan secara tidak langsung menunjukkan di sini 0 dan di sini hanya 1. Karena hasil desimal, karena program membulatkan nilainya. Sini juga muncul total pendapatan dari penjualan kaleng dan total pengeluaran. Kita juga mendapatkan keuntungan bersih, yaitu total pendapatan kurang total pengeluaran. Sini keuntungan yang didapat adalah 55. Berikutnya ada tampilan GUI program. Di GUI, operator memasukkan stok merah, biru, dan kuning. Setelah menekan tombol hitung optimasi, program menjalankan penyelesaian LP dan menampilkan hasil. Jumlah masing-masing warna yang optimal, pendapatan, pengeluaran bahan, dan keuntungan bersih. Sini adalah tampilan saat sudah memasukkan data dan menekan tombol hitung optimasi. Selanjutnya ada contoh input dan output. Sebelumnya terlihat bahwa jika stok merah sama dengan 10, biru sama dengan 15, kuning sama dengan 12, maka setelah hitung program akan mengeluarkan nilai X1, X2, X3 optimal, misalnya dalam satuan kaleng. Total pendapatan, total biaya bahan, dan keuntungan bersih. Hasil pastinya tergantung nilai stok input yang dimasukkan. Selanjutnya ada ringkasan perhitungan. Ringkasnya langkah perhitungan setelah penyelesaian LP memberi X1, X2, X3. Yang pertama ada hitung jumlah bahan yang dipakai,
yaitu merah dipakai X1 dan X3, biru dipakai X1 dan X2, kuning dipakai pada X2 dan X3. Kita juga menghitung biaya bahan, di mana biaya bahan sama dengan jumlah bahan kali harga bahan masing-masing. Untuk total pengeluaran sama dengan jumlah semua biaya bahan, dan keuntungan bersih sama dengan total pendapatan kurang total pengeluaran. Kesimpulannya, program ini berhasil menentukan jumlah produksi cat optimal berdasarkan stok bahan yang tersedia, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan pabrik. Penggunaan linear programming atau LP terbukti efektif untuk menyelesaikan permasalahan alokasi bahan secara efisien. Sementara tampilan GUI Swing memudahkan pengguna dalam memasukkan data stok dan menampilkan hasil perhitungan secara langsung. Dengan demikian, metode ini membantu pengambilan keputusan produksi dengan lebih cepat, akurat, dan praktis. Nah, selanjutnya pada bagian ini kami memberikan beberapa saran pengembangan sistem agar lebih optimal dan bermanfaat di masa depan. Yaitu yang pertama, tambahkan fitur simulasi stok bahan otomatis untuk memperkirakan kebutuhan produksi di masa depan. Yang kedua, buat visualisasi grafik produksi dan keuntungan agar lebih mudah dianalisis. Yang ketiga, integrasikan dengan database stok bahan real time untuk mengurangi resiko kehabisan bahan. Yang keempat, berikan opsi bagi pabrik untuk menambahkan cat dengan warna lain sehingga program lebih fleksibel dan dapat menangani lebih banyak kombinasi warna. Sekian penjelasan kami mengenai program optimasi produksi cat dengan linear programming menggunakan Java dan Swing GUI. Terima kasih.